Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan taufik dan ma'unah di dalam meluruskan niat-niat kita. Kita datang ke tempat ini semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Jalla Jalaluhu, dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah wajibkan kepada setiap orang-orang beriman. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada qudwah hasanah kita semuanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan dan gariskan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakunallah. Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas dan mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahli Sunnah Al-Imamul Mubajjal Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan di pagi hari ini kita masuk pembahasan poin yang ke-16 di antara poin-poin yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Al-Imam rahmatullahi ta'ala alaih, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Di antara pokok akidah Ahlus Sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah mengimani, Ahlus Sunnah beriman kepada al-mizan, yakni timbangan pada hari kiamat. Kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udatin. Sebagaimana datang keterangannya di dalam nas-nas Al-Quranul Karim dan juga di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan adanya al-mizan, adanya timbangan di hari kiamat nanti. Maka di antara dalil yang menetapkan adanya mizan adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini al-Imam membawakan potongan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi yang mulia, yuzanul abdu yaumal qiyamah. Seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat. Fala yazinu indallahi janaha ba'udah. Maka hamba tersebut beratnya di dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Artinya sangat ringan. Beratnya sangat ringan di hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita bawakan insyaallah yakni teks hadis yang lebih lengkap dalam masalah ini. Kama jaa fil athar, sebagaimana datang di dalam athar, jadi di dalam athar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Ahlus Sunnah mengimani adanya mizan dan membenarkan kabar-kabar yang datang dalam masalah itu. Wal i'radu amman radda dzalika
wa tarku mujadalatihi, ya, serta berpaling dari orang yang menolak kabar-kabar tentang masalah mizan, ya, gak kita pedulikan mereka, serta meninggalkan perdebatan dengan orang-orang semacam itu. Ya, cukup kita mengimani, cukup kita membenarkan apa yang datang keterangan dalilnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa memperdebatkan hal-hal tersebut dengan orang-orang yang menolaknya. Maka ini diantara usul aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah yang Allah muliakan, ya, di poin yang ke-16 ini Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya di antara akidah yang wajib diyakini oleh orang-orang beriman, di antara pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya seorang Ahlus Sunnah mengimani, meyakini dan membenarkan akan adanya timbangan di hari kiamat nanti. Sebagaimana berita tentang adanya timbangan tersebut datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka apa yang dikabarkan oleh Allah pasti hak adanya. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah pasti hak adanya. Ini kewajiban orang-orang beriman, ya. Dan timbangan di hari kiamat nanti adalah timbangan yang sifatnya hissi, real, ya, sesuatu yang memang, ya, ada secara fisik di hari kiamat nanti, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan timbangan tersebut, ya, memiliki dua kiffah yang sangat besar, ya. Apa makna kifah di sini jamaah? Ya, ada, ya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Apa bahasa Indonesianya itu? Antum punya timbangan, ya, ada dua bagian, itu namanya kifah. Ya, ada dua bagian timbangan. Ini daun timbangan, ya. Kalau nggak salah daun timbangan, ya, orang kita bilang, ya, punya dua kifah, dua daun timbangan. Yang sangat besar, sebagaimana datang dalam sebagian hadis. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, dan juga Imam Ahmad di dalam Musnadnya, dari jalan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 134, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menjelaskan tentang betapa besarnya timbangan di hari kiamat nanti. Kata Nabi yang mulia, inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Ya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kalau seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan pada satu bagian timbangan, ya, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan pada bagian yang lain, maka kalimat tersebut akan lebih berat nilai timbangannya
daripada beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tadi. Menunjukkan keutamaan dan keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun di antara dalil yang menjelaskan akan adanya timbangan di hari kiamat yang menjadi hujjah ahlus sunnah di dalam menetapkan mizan di hari kiamat, ya, maka ada dari nas-nas Al-Quranul Karim, ada dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga dalil dari ijma' para ulama, ya, ijma' kesepakatan ahlus sunnah di dalam menetapkan adanya mizan di hari kiamat nanti. Jadi ahlus sunnah wal jamaah membangun keyakinan mereka di dalam mengimani adanya timbangan di hari kiamat dengan tiga dasar. Yang pertama dari nas-nas Al-Quran, yang kedua dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Adapun di antara dalil dari Al-Qur'anul Karim, antum bisa lihat di dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Al-Qari'ah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, Allah katakan, ya, orang yang berat timbangan amal kebaikannya, mawazin, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia termasuk ke dalam bagian ahlul jannah di hari kiamat nanti. Sebaliknya kata Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, lebih berat dosa dan maksiatnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Maka di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya timbangan amal kebaikan dan timbangan amal keburukan. Orang yang amal kebaikannya lebih berat, maka kembalinya kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Allah, wal iyadzu billah. Dalil yang lain, ya, yang dijadikan hujjah oleh para ulama di dalam menetapkan adanya timbangan di hari kiamat adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-8 sampai 9. Al-A'raf ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini hujjah yang lain yang dijadikan sebagai pondasi ahlu sunnah di dalam menetapkan adanya mizan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq, timbangan pada hari itu
ya hak, benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah katakan timbangan pada hari kiamat nanti hak adanya. Dan orang yang berat timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Allah tegaskan ya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-8 dan ke-9 ya, bahwasannya timbangan di hari kiamat hak adanya. Dan orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka adalah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang ringan amal kebaikannya, maka mereka orang yang merugikan dirinya sendiri, yang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quranul Karim, di antara dalil yang menjadi hujjah bagi ahlu sunnah di dalam menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101 sampai 104. Surat Al-Mu'minun 101 sampai 104. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun." Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga, tidak ada nasab yang berguna di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya ya tentang kabar yang lainnya. Tatkala ditiup sangkakala, maka nasab-nasab tidak lagi berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menyelamatkan seorang hamba dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka dibakar oleh api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan murah, ya, dalam keadaan murah, dengan ya bibir yang cacat. Maka Allah hinakan ya orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebagian dalil yang menjadi dasar ahlus sunnah di dalam menetapkan adanya timbangan di hari kiamat. Adapun di antara dalil yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah mizan, yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, ya, di mana beliau membawakan suatu bab di dalam sunannya
Beliau katakan babu dzikril mizan, ya bab dalil yang menyebutkan adanya timbangan di hari kiamat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya membawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya, bahwasannya pernah suatu ketika Aisyah teringat, ya, dengan api neraka, fabakat, maka beliau menangis. Tatkala Aisyah ingat, ya, siksa neraka, maka beliau menangis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni melihat Aisyah menangis, ya. Maka Nabi bertanya kepada Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhah. Kata Nabi yang mulia, "Ma yubkiki?" Wahai Aisyah, apa yang membuat engkau menangis? Ma yubkiki? Apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah? Qalat, maka Aisyah berkata, "Dzakartun nara fabakaitu." Ya Rasulullah, saya teringat akan api neraka. Saya teringat akan siksa neraka, maka aku menangis karena hal itu. Kemudian kata Aisyah, "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, apakah nanti di hari kiamat engkau akan ingat kepada anggota keluargamu? Engkau ingat kepada istri-istrimu ya Rasulullah? Engkau ingat kepada anak-anakmu ya Rasulullah? Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjawab, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada." Adapun dalam 3 kondisi, maka seseorang tidak akan ingat dengan orang lain, siapapun dia. Dalam 3 kondisi di hari kiamat nanti, maka seseorang tidak akan teringat dengan orang lain, hatta istrinya, hatta anaknya, ya, yang dia pikirkan hanya keselamatan dirinya. Maka ada 3 tempat di mana seorang hamba, kata Nabi yang mulia, tidak akan teringat kecuali kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Kemudian Nabi yang mulia menyebutkan 3 kondisi tersebut, ya, 3 tempat tersebut. Yang pertama kata Nabi, indal mizan, ya, tatkala seseorang ditimbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini Nabi menetapkan adanya mizan di hari kiamat. Dan tatkala seseorang, ya, sedang ditimbang amalan-amalannya, maka tidak ada yang dia ingat kecuali kemaslahatan dirinya sendiri. Indal mizan hatta ya'lam ayakhiffu mizanuhu am yathqul. Seseorang tidak akan ingat orang lain, tidak akan ingat keluarganya tatkala dia sedang ditimbang, ya, sampai dia tahu apakah kebaikannya lebih berat atau kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, ya. Maka tatkala, ya, setiap hamba ditimbang amal-amal kebaikannya, tidak ada yang dia ingat kecuali dirinya sendiri, ya. Saking takutnya seorang hamba di hari kiamat nanti. Kemudian tempat yang kedua kata Nabi, yang dimana seseorang tidak akan ingat kepada orang lain, yang dia ingat adalah keselamatan dirinya sendiri. Wa indal kitab, ya, tatkala seseorang menanti, ya, kitab catatan amalannya. Tatkala seseorang, ya, berharap, ya, harap cemas untuk menanti pembagian kitab catatan amalannya di hari kiamat nanti. Hina yuqalu ha umqra'u kitabiyah, ya, tatkala dikatakan, ya, ini kitab, ambillah kitab, hatta ya'lam aina yaqa' kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi. Ya, tatkala seseorang sedang dibagikan kitab catatan amalannya, maka tidak ada yang dia ingat kecuali dirinya sendiri.
sampai dia tahu ya dari mana dia dapatkan kitab tersebut. Apakah dengan tangan kanannya dia ambil catatan amalannya, atau dia ambil dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Adapun orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengambil catatan amalannya di hari kiamat dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa di hari kiamat nanti, maka mereka mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya, ya, dengan tangan kirinya di belakang punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian tempat yang ketiga, yang di sana seseorang tidak ingat kepada orang lain, yang dia ingat hanya keselamatan dirinya sendiri. Kata Nabi yang mulia, wa 'indas sirat idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Ini tatkala seseorang dihadapkan di hadapan as-sirat, jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahannam. Ya. Yang mana di antara sifat jembatan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih tajam ya daripada pedang yang sangat tajam. Ya. Dan seseorang yang tergelincir dari jembatan tersebut, maka yang ada adalah kebinasaan. Ya. Bahkan para nabi dan rasul mereka berdoa keselamatan untuk umatnya. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sangat bersemangat mendoakan keselamatan bagi umat-umat beliau. Ya, tatkala umatnya berjalan di atas sirat. Ya. Maka tatkala seseorang sedang berjalan di atas sirat, tidak ada yang dia ingat kecuali keselamatan dirinya sendiri. Asy-syahid, ya, pada poin yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya mizan, ya, di hari kiamat nanti. Dan tatkala seseorang sedang ditimbang amalannya, maka tidak ada yang dia ingat kecuali dirinya sendiri. Ya. Hadis yang lain akan kita baca insyaallah, ya, tatkala kita membahas poin berikutnya. Adapun dalil yang ketiga, di antara dalil yang menjadi dasar Ahlus Sunnah di dalam menetapkan adanya mizan adalah ijma'. Ya, ijma' yakni kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama di dalam menetapkan adanya timbangan di hari kiamat nanti. Sebagaimana dinukilkan oleh beberapa ulama Ahlus Sunnah seperti Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah. Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau berkata, kata Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala, wa qad ittafaqa ahlul ilmi bil akhbar wal ulama az-zuhad al-ubbad fi jami'il amsar annal imana bil mizani wajibun lazimun. Kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, ya, para ulama hadis, ahlu sunnah, ahlul hadis, ahlul athar, dan juga para ulama yang zuhud, ahli ibadah di semua penjuru negeri kaum muslimin, mereka semua ittafaqa, bersepakat, ya, annal imana bil mizani wajibun lazimun. Para ulama bersepakat bahwasannya beriman kepada timbangan adalah perkara yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ya. Maka mengimani mizan menjadi kesepakatan para ulama, ya, di setiap negeri kaum muslimin. Demikian pula Al-Imam As-Sifarini, beliau juga menukilkan, ya, ijma' dalam masalah ini.
Kata Imam As-Sifarini rahimahullahu taala, wal hasil annal imana bil mizani thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka kesimpulannya kata beliau, beriman tentang adanya mizan di hari kiamat itu ditetapkan oleh dalil Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kesepakatan para ulama. Akidah Ahlus Sunnah yang menetapkan adanya mizan itu dibangun di atas dalil Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Ini perkataan Al-Imam As-Sifarini rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau juga menetapkan adanya mizan di hari kiamat nanti, ya, di mana beliau membuat sebuah bab di dalam sahihnya, membuat sebuah bab di dalam kitab Sahihul Bukhari beliau. Kemudian beliau yang mengatakan bab qaulihi ta'ala wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kata Imam Bukhari, bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami letakkan timbangan neraca keadilan di hari kiamat nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala yakni meletakkan neraca keadilan, timbangan keadilan untuk hari kiamat nanti. Wa anna a'mala bani Adam wa qawlahum yuzan, dan bahwasannya amalan-amalan anak Adam dan ucapan-ucapan mereka akan ditimbang di hari kiamat nanti. Ini perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan bahwasanya di antara akidah beliau, ya, bahwasanya beliau menetapkan adanya timbangan di hari kiamat nanti. Demikian pula Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini, ya, satu di antara gurunya Imam Al-Bukhari. Sufyan bin Uyainah adalah satu di antara gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari, ya, maka Imam Sufyan bin Uyainah di antara gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sufyan bin Uyainah pernah berkata, ya, kata Imam Sufyan bin Uyainah, as-sunnatu asharatun, ya, sunnah itu ada 10. Jadi di antara karakter ahlu sunnah ada dalam 10 perkara, ya. Di antara ciri khas dan karakter ahlu sunnah itu ada dalam 10 perkara. As-sunnatu asharatun faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Barang siapa, ya, yang 10 hal tersebut ada dalam diri seorang hamba, maka dia telah menyempurnakan sunnah. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Dan barang siapa yang meninggalkan sebagian dari 10 sunnah tersebut, maka dia telah meninggalkan sunnah. Apa 10 sunnah tersebut? Kata Imam Sufyan bin Uyainah, yang pertama adalah itsbatul qadar. Bahwasanya di antara ciri khas ahlu sunnah, mereka menetapkan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah taqdimu Abi Bakrin wa Umar, mengedepankan Abu Bakar dan Umar dari sisi keutamaan. Bahwasanya ahlu sunnah meyakini sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian yang ketiga
Di antara ciri khas ahlu sunnah wal haud, mengimani adanya telaga di hari kiamat nanti. Ya, mengimani adanya telaga, bahwasanya setiap rasul diberikan telaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat nanti. Yang keempat, wasyafa'ah. Di antara ciri khas ahlu sunnah adalah mengimani adanya syafaat di hari kiamat nanti. Ya. Baik syafaat yang sifatnya khusus Allah berikan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau syafaat yang sifatnya umum yang Allah berikan kepada Nabi dan juga untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah mengimani adanya syafaat di hari kiamat. Kemudian yang kelima, wal mizan. Ahlu sunnah meyakini adanya timbangan di hari kiamat. Yang keenam, was-sirat. Ahlu sunnah meyakini adanya sirat, jembatan, ya, yang dilewati setiap hamba di hari kiamat nanti, yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam sebagai satu-satunya jalan yang mengantarkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wal imanu qaulun wa amal. Di antara karakter ahlu sunnah adalah ahlu sunnah meyakini bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan dan amal perbuatan. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan dan amal perbuatan. Yang kedelapan, wal Qur'anu kalamullah. Ya. Ahlu sunnah meyakini bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, wa azabul qabri wal ba'thi yaumal qiyamah. Ahlu sunnah meyakini adanya azab kubur dan adanya kebangkitan manusia di hari kiamat. Ya. Ahlu sunnah meyakini adanya azab kubur dan kebangkitan manusia di hari kiamat. Ini yang kesembilan. Kemudian yang kesepuluh, wala taqta'u bisyahadati ala muslim. Dan jangan, ya, yakni memastikan dengan persaksian kepada seorang muslim. Yakni maksudnya memastikan si fulan ahlul jannah atau si fulan ahlun nar. Ya, tidak boleh kita memastikan, ya, person tertentu kita pastikan sebagai penghuni surga atau penghuni neraka, kecuali memang apa yang datang keterangan dalilnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalilnya kita tetapkan, kita imani. Tapi kalau nggak ada dalil, maka tidak boleh kita memastikan bahwasanya si fulan ahlun nar atau si fulan ahlul jannah. Yang ada atau yang boleh adalah yakni doa dan pengharapan. Ya, kita mendoakan semoga si fulan termasuk ke dalam bagian ahlul jannah. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar si fulan termasuk bagian ahlul jannah. Adapun memastikan si fulan ahlul jannah atau ahlun nar, maka ini ya bukan hak seorang hamba. Itu 10 perkara, ya, yang menjadi ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, ya. Sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Dan di antara poin yang beliau bawakan yang menjadi ciri khas ahlu sunnah adalah beriman kepada al-mizan, timbangan di hari kiamat nanti. Nah, jadi itu 3, ya, dasar ahlu sunnah di dalam menetapkan timbangan pada hari kiamat. Yang pertama, nas-nas Al-Quran. Yang kedua,
hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah ijma' dan kesepakatan para ulama ahlus sunnah. Taib, poin berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Poin berikutnya, ya, apa yang akan ditimbang di dalam timbangan di hari kiamat nanti? Apa yang akan ditimbang, ya, di dalam timbangan di hari kiamat nanti? Para ulama kita menjelaskan, ya, bahwasannya yang ditimbang di hari kiamat itu dua. Ya, yang ditimbang di hari kiamat nanti dua. Yang pertama adalah amalan-amalan kita atau catatan amalan-amalan kita. Ya. Yang pertama adalah catatan amalan kita, ya, atau amalan-amalan seorang hamba. Yang kedua yang ditimbang adalah jasad atau fisik seorang hamba. Ya. Jasad atau fisik seorang hamba. Adapun di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya amalan-amalan kita akan ditimbang di hari kiamat nanti, yang pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Kata Nabi yang mulia, ada dua kalimat yang ringan di dalam lisan, ya, ringan bagi lisan seseorang untuk dia ucapkan, namun sangat berat di dalam timbangan amal kebaikan seorang hamba. Thaqilatani fil mizan, dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat di dalam timbangan, habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang sangat luar biasa, ya, yang sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan-lisan kita, ya. Namun meskipun dia ringan di lisan, tapi di dalam timbangan amal kebaikan sangat berat nilainya, ya. Karena dua amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kaidah, kata para ulama, ya, di antara kaidah besar kecilnya nilai amalan, ya, berlebih kurangnya nilai amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lihat, ya, kepada mahabbatullah, lihat kepada cinta Allah kepada amalan tersebut. Semakin suatu amalan dicintai oleh Allah, ya, maka berarti semakin berat nilai timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang mulia mengatakan di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Namun jamaah yang Allah muliakan, ya, yakni maksud dari ringan di lisan di sini, ya, yakni ringan di lisan seorang hamba yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak setiap orang yang tahu tentang hadis tersebut
Tidak setiap orang yang tahu keutamaan hadis tersebut secara otomatis lisannya mengulang-ulang dua kalimat tersebut. Ya. Siapa di antara kita yang belum pernah mendengar hadis di atas? Ya. Saya yakin, ya, sudah sangat sering kita mendengar tentang hadis Abu Hurairah di atas, tentang keutamaan dua kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Akan tetapi dalam realita kehidupan kita seringkali, ya, lisan kita keluh untuk mengucapkan dua kalimat tersebut, padahal sudah disifati oleh Nabi sebagai kalimat yang ringan, ya. Namun seringkali kita berat untuk mengucapkan dua kalimat tersebut. Kenapa? Karena tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalimat seringan apapun, amalan seringan apapun, kalau seandainya seorang hamba tidak diringankan oleh Allah, kalau seandainya seorang hamba tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia bisa mengamalkan amalan tersebut. Seringan apapun itu amalan, ya, seringan apapun ucapan, kalau seandainya kita tidak diberikan pertolongan oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi berat untuk kita amalkan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa isti'anah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita untuk ringan berzikir kepadanya. Apa doa yang Nabi ajarkan dalam masalah ini? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada orang-orang beriman agar diringankan dalam berzikir kepada Allah, diringankan untuk mensyukuri nikmat Allah, dan diringankan untuk bisa istiqamah di atas jalan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan yang terbaik kepadamu ya Allah. Ya, karena di antara keyakinan seorang mukmin, ya, bahwasanya tidak ada satupun kemaslahatan yang kita dapatkan, tidak ada satupun kebaikan yang kita dapatkan melainkan dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah, itu makna dari hauqalah yang kita ucapkan. Itu makna dari kalimat hauqalah yang senantiasa kita ucapkan. Tatkala kita mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, apa makna kalimat tersebut? Makna kalimat tersebut adalah pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya, akan kefakiran dirinya, bahwasanya seorang hamba tidak mungkin bisa mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan illa billah, melainkan dengan ma'unah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara hikmah jamaah, diantara hikmah kenapa Allah menggandengkan di dalam Fatihatul Kitab, kenapa Allah gandengkan di dalam surah Al-Fatihah isti'anah dengan apa? Dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kenapa Allah gandengkan antara ibadah dengan isti'anah? Di antara hikmahnya kata para ulama, bahwasanya seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita beramal
jangan lupa untuk terus kita isti'anah kepada Allah, menggantungkan harapan kita ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itu di antara dalil yang menjelaskan ya bahwasannya amalan seorang hamba akan ditimbang di hari kiamat nanti. Dalil yang lain ya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam sunannya, At-Tirmidzi, Ibnu Majah di dalam sunannya, dari jalan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ya, dan hadis bitaqah ini kata para ulama adalah hadis yang paling membuka pintu harapan bagi ahli maksiat di hari kiamat nanti. Hadis bitaqah ini ya, hadis yang paling membuka pintu harapan ya bagi pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala ya akan menghadirkan seorang laki-laki di antara umatku ya di hadapan manusia di hari kiamat nanti. Allah hadirkan seorang laki-laki dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayunshar alaihi tis'atun wa tis'ina sijillan, maka dibentangkan bagi laki-laki tersebut 99 kitab catatan amalan ya. Dia memiliki 99 kitab catatan amalannya yang mencatat semua amal-amal yang pernah dia lakukan selama di dunia. Kata Nabi yang mulia, kullu sijillin maddal basari sayyi'at ya. Jadi setiap buku catatan itu dibentangkan ya, maka panjangnya catatan amalannya, satu catatan amalan itu sejauh mata memandang ya, sangat panjang, dan semuanya berisi sayyi'at, semuanya berisi dosa dan keburukan ya. Catatan amalannya penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa, maksiat dan maksiat ya. Semua catatan amalannya penuh dengan catatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaqulu lahu, kemudian Allah berfirman kepada laki-laki tersebut, atunkiru min hadza syai'an, wahai fulan, apakah ada yang engkau ingkari dari catatan amalan ini? Apakah engkau merasa ada yang tidak engkau amalkan tapi dicatat dalam catatan amalan ini? Azalamatka katabatil hafizun, wahai fulan, apakah malaikat-malaikatmu menzalimi engkau? Yakni malaikat pencatat amalan hamba. Apakah mereka berbuat zalim kepada engkau dengan mencatatkan amalan yang tidak pernah engkau lakukan? Maka sang hamba mengatakan, qala la ya Rabb, tidak ya Rabb, tidak ya Allah ya. Semua catatan amalan tersebut adalah catatan amalan yang memang aku amalkan tatkala aku di dunia. Maka sang hamba mengakui bahwasannya semua catatan amalan sebanyak 99 catatan amalan tersebut ya memang itulah amal-amal yang telah dia lakukan selama di dunia. Kemudian Allah bertanya lagi kepada hamba tersebut, alaka udhrun, alaka hasanah, wahai fulan, apakah engkau punya kebaikan yang pernah engkau lakukan tatkala di dunia bersamaan dengan banyaknya keburukan yang telah engkau lakukan? Apakah engkau punya kebaikan?
yang pernah engkau lakukan selama di dunia? Fayabhatur rajul, maka laki-laki tersebut terdiam, gak bisa jawab, bingung. Ya, amal apa yang pernah saya lakukan di dunia? Semuanya berisi dengan dosa dan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ditanya engkau punya kebaikan, dia bingung mau jawab apa. Fayaqulu la ya Rabb, maka dia mengatakan, ya Allah, saya enggak punya kebaikan yang saya amalkan di dunia. Ya, saya enggak punya kebaikan yang saya amalkan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba tersebut, fayaqulu bala, tidak wahai hambaku, inna laka indana hasanah wahidah, sesungguhnya engkau pernah mengerjakan satu amal kebaikan. La zulmal yawma alaika, dan hari ini engkau tidak akan dizalimi. Meskipun engkau punya satu kebaikan, akan kami hadirkan di hadapanmu. Engkau tidak akan dizalimi di hari ini. Fatukhraj lahu bitaqatu, maka dikeluarkan bagi laki-laki tersebut, yakni bitaqah, ya, satu kartu. Fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, di mana dalam kartu tersebut tertuliskan dua kalimat syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa syahadat anna Muhammadan rasulullah. Tertuliskan bahwasanya laki-laki tersebut pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia pernah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul ahdiruhu, ya, maka dia mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, datangkan, yakni kartu tersebut, catatan tersebut. Fayaqul, maka sang hamba tadi dia sudah pesimis. Ya, dia punya satu kebaikan, kemudian dihadapkan dengan 99 catatan amal keburukan. Maka sang hamba, ya, merasa pesimis dengan kebaikan yang dia miliki tersebut. Fayaqul, maka dia berkata, ya Rabb, ya Allah, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat, ya Allah, ya, yakni apa gunanya satu catatan tersebut, ya, satu kartu tersebut, kalau seandainya dibandingkan dengan 99 catatan amal keburukan yang pernah saya lakukan, ya, gak mungkin bisa mengalahkan 99 catatan tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatudha'u sijillatu fi kiffah, maka 99 catatan amal keburukan tadi diletakkan, ya, pada, yakni, daun timbangan. Qala fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah, ya, kemudian, yakni kalimat atau dua kalimat syahadat tadi diletakkan pada daun timbangan yang kedua, ya, maka ternyata 99 catatan keburukan tadi terangkat, ya. Yang lebih berat adalah dua kalimat syahadat, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah, wa la yadkhul syai'un bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi yang mulia, dan tidak ada yang akan lebih berat daripada sesuatu yang dituliskan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kalimat syahadat tersebut, ya, mengalahkan 99 catatan keburukan. Kata para ulama, makna hadis ini, ya, tatkala seorang mukmin mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas, ya, dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia wafat di atas kalimat tersebut, maka itulah yang akan bermanfaat bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, yang terakhir, ya, sebelum kita masuk pembentul ahkam, poin terakhir, kita bawakan dalil
Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya jasad seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Imam Ahmad ya sudah membawakan dalil pada matan, ya, namun beliau bawakan hanya sepotong. Adapun yakni nas lengkapnya atau teks lengkapnya adalah apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yu'ta birrajulil azimis samin yaumal qiyamah. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya nanti di hari kiamat akan dihadirkan seorang laki-laki yang tubuhnya besar dan gemuk, ya, yakni badannya besar, badannya gemuk. Di hari kiamat nanti akan dihadirkan. La yazinu indallahi janaha ba'udah, ya, akan tetapi berat laki-laki tersebut, ya, tidak melebihi sayap seekor nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini di antara dalil bahwasanya jasad manusia akan ditimbang di hari kiamat nanti. Ya, dan yang menentukan berat dan tidaknya ya bukan besar kecilnya fisik kita, tapi yang menentukan adalah kekuatan iman dan amal soleh seorang hamba. Ya. Dalil yang lain adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, hadis ya tentang kedua betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah ahadits as-sahihah, bahwasannya pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sebagian sahabat beliau. Kemudian Nabi meminta Ibnu Mas'ud untuk naik ke sebuah pohon. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya pohon yang dipanjat Ibnu Mas'ud adalah pohon arok. Pohon arok, yakni pohon yang digunakan untuk bersiwak, itu pohon arok. Nabi meminta Ibnu Mas'ud untuk naik ke atas pohon tersebut, ya. Kemudian tatkala Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon, maka tersingkaplah betis beliau. Tersingkaplah betis beliau. Ya, ternyata betisnya Ibnu Mas'ud itu sangat kurus, sangat kecil. Maka sahabat Nabi yang melihat betisnya Ibnu Mas'ud nggak normal, mereka tertawa, ya, menertawakan kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ya kita menertawakan kecilnya betis Ibnu Mas'ud itu. Ya betisnya enggak normal ya Rasulullah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi lahuma fil mizani yaumal qiyamah athqalu min jabali Uhud." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud di hari kiamat nanti lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilainya daripada gunung Uhud yang sangat besar. Jadi yang membuat fisik seseorang berat atau ringan itu bukan semata-mata fisiknya, tapi yang membuat berat adalah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Ibnu Mas'ud betisnya sangat kecil, ya. Namun karena kekuatan imannya, kekuatan amal salehnya membuat betis yang kecil tersebut nilainya mengalahkan gunung apa? Gunung Uhud. Sebaliknya ada orang yang sangat gemuk, kata Nabi, yang sangat besar fisiknya, namun karena nggak punya iman, nggak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
maka fisik tersebut lebih ringan daripada satu sayap nyamuk di hari kiamat nanti. Ya. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya amal-amal seorang hamba akan ditimbang di hari kiamat. Demikian pula dengan fisik-fisik hamba akan ditimbang di hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini penjelasan secara ringkas dari poin yang ke-16. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.